Para suster, para bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, Mbah Kakung Mbah Putri, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci hari ini, kita mengawalinya dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian, sekarang saya akan membacakan bacaan Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang yang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh mereka, oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada kesempatan ini melalui bacaan Injil yang kita dengarkan ini, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sebuah tema, hidup adalah sebuah kesempatan.
Kita tadi mendengarkan kisah yang sangat dramatis dan seru juga, bagaimana Lazarus dan orang kaya itu. Lalu kita juga mendengarkan bagaimana penyesalan orang kaya tadi, sampai-sampai dia mengatakan supaya menyuruh orang yang sudah mati ke dunia untuk mengingatkan saudaranya orang kaya itu supaya tidak jatuh dalam penderitaan itu. Di balik semua ini kita bisa menangkap bahwa orang kaya itu mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia mengalami duka cita yang sangat berat, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia ingin supaya orang-orang lain tidak mengalami hal serupa karena saking menderitanya. Maka saudara sekalian, pesan yang boleh kita tangkap dalam bacaan Injil hari ini bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita diajak memanfaatkan hidup yang sekarang ini yang masih ada, yang adalah anugerah Tuhan, supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti orang kaya tadi, sudah terlambat. Maka pada masa pertobatan ini, gereja senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki semangat tobat, mengakui segala dosa sehingga memperoleh pengampunan Tuhan. Kita diajak untuk mengembangkan sikap berpuasa dan mati raga, dan juga olah rohani, dan juga karya amal kasih yang harapannya bisa membawa kita semakin menyadarkan diri kita bahwa kita semua orang-orang yang lemah, mudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita akhirnya mudah bertobat dan akhirnya mendapat pengampunan Tuhan. Marilah kita menggunakan kesempatan hidup yang sekarang ini dengan sebaik-sebaiknya. Karena masih ada kesempatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang mari kita mengakhiri renungan kita ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.